Suatu malam, karakter utama bernama Orindora didatangi oleh teman-temannya di kamarnya. Orin langsung bertanya ada masalah apa. Dia mengira teman-temannya sudah siap untuk petualangan berikutnya. Jadi dia meminta mereka menunggu sebentar karena dia sendiri sedang agak sibuk saat itu. Tapi tiba-tiba, salah satu teman Orin memintanya untuk keluar dari kelompok mereka mulai hari ini. Kata-kata itu berani diucapkan oleh seorang pendekar pedang bernama Oliver Calf. Awalnya Orin mengira Oliver cuma bercanda, tapi Oliver menegaskan kalau itu sama sekali bukan candaan. Orin pun bingung kenapa Oliver mengeluarkannya, padahal dia dan Oliver sudah berteman sejak kecil. Selama ini Orin selalu setia menjadi rekan Oliver. Lalu Oliver bilang kalau Orin masuk grup itu cuma karena mereka berasal dari desa yang sama. Tapi menurut Oliver, untuk masa depan grup, kemampuan Orin terlalu terbatas. Oliver merasa Orin kurang berbakat, dan itulah alasan dia menyuruhnya pergi. Kata-kata ini bikin Orin tercengang. Dia benar-benar nggak menyangka bakal mendengar hal seperti itu dari kawan lamanya. Perlu diketahui kalau grup ini dibentuk bersama oleh Orin dan Oliver 8 tahun lalu saat mereka masih umur 10 tahun. Sekarang grup itu bernama Heroes Unite dan sangat terkenal di labirin agung wilayah selatan yang belum pernah ditaklukkan siapapun. Grup Heroes Unite ini sudah mencapai lantai 94 yang belum pernah dicapai. Sebelumnya, sebuah grup super berbakat yang mencapai peringkat 5 hanya dalam beberapa tahun. Saat Oliver hendak mengusir Orin, dia masih sempat keberatan. Orin setuju kalau kemampuannya mungkin memang kurang, tapi dia juga percaya hal yang sama berlaku untuk anggota grup lainnya. Orin berargumen kalau strategi grup nggak akan berubah meskipun kondisinya tetap seperti sekarang. Di sisi lain, Oliver bilang kalau Orin itu cuma beban penyihir pendukung support magic. Oliver mengaku baru sadar betapa pentingnya hal itu belakangan ini. Oliver mengklaim bahwa bulan lalu, saat grup sedang melakukan penaklukan naga, dia baru sadar betapa pentingnya seorang healer yang hebat bagi grup, sementara sihir pendukung Orin lemah dibanding healer lain di jajaran peringkat 5. Orin setuju kalau dia kalah dari healer lain karena spesialisasi utamanya adalah pendekar pedang. Orin bilang itulah alasan dia mengembangkan sihir orisinalnya sendiri. Tapi anggota grup lain bernama Derek Mobs yang berperan sebagai tank gak setuju. Dia menyuruh Orin diam dan bilang alasan Orin pindah profesi jadi healer mungkin karena kemampuan pedangnya jauh di bawah Oliver. Derek berargumen karena sekarang Orin sudah jadi healer dan kemampuannya makin rendah, dia gak punya hak buat komplain. Sebaliknya, Orin membela diri bahwa dia pindah peran hanya karena grup butuh healer. Dan karena Orin yang paling cocok di antara mereka semua, dia memutuskan untuk melakukannya. Orin merasa kekurangannya tertutupi oleh teknik sihirnya. Dan karena itulah, dia bisa bertahan bahkan di kedalaman labirin. Tapi Oliver nggak membiarkan Orin menyelesaikan bicaranya. Dia merasa grup harus terus maju karena ini bukan sekadar grup biasa, tapi grup pahlawan. Kata-kata Oliver selanjutnya bikin Orin shock sampai terpaku. Oliver bilang dia sudah menemukan pengganti untuk peran healer Orin. Orin bingung dan gak mengerti apa-apa. Apa benar begini sikap teman-temannya terhadap rekan yang sudah bersama sekian lama? Tapi Orin sadar kalau bagi mereka, dia sudah gak dibutuhkan lagi. Dia merasa gak ada tempat lagi di sini karena grup sudah memutuskan penggantinya. Orin pun berdebat sebentar, lalu memutuskan untuk pergi saja, karena selama ini mereka memang sudah menjaganya. Tapi tiba-tiba, seorang gadis penyihir bernama Ari Wells bilang kalau dia senang banget Orin pergi, dan semuanya bakal jauh lebih baik tanpa dia. Gadis itu mengaku capek melihat Orin yang sok bilang bisa melakukan sihir sekaligus main pedang, ujung-ujungnya cuma jadi orang yang bisa banyak hal, tapi nggak ahli di satupun rank. Ari bilang begitulah sebutan untuk orang seperti Orin. Dia menyarankan Orin untuk lebih tahu diri setelah pergi. Saat itulah Orin tersadar. Dia baru paham kalau selama ini teman-temannya memang menganggapnya begitu. Dia merasa selalu harus melayani mereka. Tapi ada satu hal yang dia nggak paham, yaitu kenapa harus dia. Dia bertanya-tanya siapa yang mau satu tim dengan grup ini nantinya. Dengan pikiran itu, Orin meninggalkan grup.
Besoknya, Orin baru bangun tidur pas siang hari. Saat beranjak dari tempat tidur, dia sadar kalau dia tidur kelamaan. Tapi itu karena dia habis perjalanan ke hotel dan tidur lebih awal. Dia juga belum memutuskan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Orin senang karena bisa hidup tanpa masalah untuk sementara. Tapi, gimana cara dia cari uang sekarang? Setelah dipikir-pikir, dia punya 3 pilihan. Pertama, jadi peneliti seperti dulu, cari uang dengan menjual barang-barang unik yang dia temukan di seluruh dunia. Pilihan kedua, cari pekerjaan tetap, meski penghasilan mungkin berkurang, tapi hidup lebih stabil. Dan pilihan terakhir, ketiga, jadi pedagang. Dia mungkin bisa kaya, tapi kemungkinannya kecil banget. Akhirnya, dari ketiga pilihan itu, Orin lebih condong jadi penjelajah explorer. Lagi pula dia nggak mau kaya raya amat, tujuan awalnya datang ke kota ini memang untuk jadi peneliti. Orin memulai semuanya bareng Oliver. Dia nggak mau mengikuti jejak temannya itu jadi petualang, itu keputusan Orin sendiri. Tapi sekarang karena dia nggak punya kewajiban lagi di grup, dia berniat jadi pendekar pedang lagi. Jika begitu, Orin perlu memulihkan intuisinya. Dia memutuskan pergi ke labirin baru yang baru dibuka dekat penginapannya untuk mencoba kemampuannya. Saat sampai di labirin, dia dihentikan di pintu masuk oleh staf perempuan dari guild. Staf itu bingung melihat Orin mau masuk sendirian. Orin bilang dia memang mau sendiri dan gak merasa itu masalah. Staf itu gak melarang, tapi dia memperingatkan kalau tempat itu sangat berbahaya. Dia menyarankan Orin masuk setelah punya grup. Orin berterima kasih atas saran ramah itu dan bilang gak masalah. Orin lalu mengingatkan staf itu kalau dia sudah menunjukkan peta dan identitas guildnya. Orin penasaran apa staf itu sudah memeriksa petanya dengan benar. Saat si staf melihat peta Orin dan melihat angka lantai 94, dia langsung melongo. Dia langsung minta maaf berkali-kali karena sudah sok menasihati. Orin malah merasa malu dan bilang semuanya baik-baik saja. Setelah permintaan maaf selesai, Orin bertanya lagi apa dia boleh masuk. Staf itu mengembalikan kartunya dan mengizinkannya masuk sambil berteriak agar Orin berhati-hati. Di sisi lain, saat masuk ke labirin, Orin bertanya-tanya, apakah perubahan sikap orang-orang ada hubungannya dengan reputasi atau uang, terutama setelah dia dikeluarkan dari grup pahlawan. Sambil berjalan di lantai dasar, Orin bertemu Hornet Rabbit. Dia pikir ini kesempatan bagus buat tes skill pedangnya. Tanpa pikir panjang, Orin menerjang dan dengan cepat menebas kelinci bertanduk itu. Dia puas dengan hasilnya. Orin sadar tangannya masih cukup terlatih. Awal yang bagus ini bikin Orin semangat, tapi dia memutuskan turun lebih dalam lagi buat memulihkan intuisinya sepenuhnya. Setelah beberapa saat, Orin sudah di lantai 3 yang penuh dengan goblin. Tapi, Orin tahu monster di lantai ini masih sangat lemah meski jumlahnya mulai banyak. Dia pun memutuskan mencoba sihir pendukungnya. Jadi, apa itu sihir pendukung? Itu adalah sihir untuk meningkatkan kemampuan fisik dan status perlengkapan target. Jadi, pengguna sihir ini nggak cuma bisa bantu anggota grup, tapi juga memperkuat diri sendiri. Orin mengaktifkan peningkat kekuatan Strength Increase. Berhasil dan dia merasa senang. Orin lalu menghajar para goblin yang tadinya cuma diam menontonnya. Tanpa ragu, Orin menerjang. Para monster itu cuma bengong, gak bergerak. Orin menghabisi goblin pertama dalam waktu kurang dari 5 detik, dan dia lanjut menghabisi semuanya. Perlu dicatat kalau sihir pendukung itu praktis tapi punya kelemahan, yaitu durasi waktu. Orin membereskan gerombolan goblin dalam 3 menit. Masih ada monster lain, jadi dia memutuskan latihan lagi. Efek sihir pendukung itu nggak permanen, dan durasinya beda-beda tergantung resistensi sihir individu. Dalam kasus Orin, durasinya 180 detik. Penguatannya bakal habis dalam 3 detik terakhir. Jadi dia harus pintar mengatur waktu untuk mendukung rekan atau bertarung sambil menebak kapan harus buff ulang. Waktu selalu jadi tantangan bagi healer pengguna sihir pendukung. Orin lanjut membantai para goblin sambil terus meningkatkan kekuatannya. Sambil mengatur napas, dia senang karena setelah latihan ini,
Intuisinya meningkat 20 kali lipat. Pendekar pedang sekaligus healer, ini gaya baru yang menggabungkan dua spesialisasi. Akhirnya, Orin yakin dengan kemampuannya. Sambil memikirkan kekuatannya dan teringat kata-kata Ari, Orin sadar kalau dia memang bisa banyak hal, tapi nggak ada yang benar-benar menonjol. Tapi Orin bertekad untuk terus berusaha. Dia berjanji nggak akan lagi jadi orang yang cuma bisa banyak hal tapi nggak ahli di satu pun. Orin bertekad jadi petualang yang dikenal sebagai Jack of all trades, serba bisa yang ahli. Beberapa saat kemudian, Orin sudah sampai di lantai 7. Cuma butuh 1 hari baginya untuk sampai ke sana sendirian. Orin menemukan kristal tanda lewat bagi petualang untuk ke lantai berikutnya dan mencatat progresnya. Tiba-tiba, di belakangnya, Orin mendengar percakapan yang penuh amarah. Dia menoleh dan melihat ada grup lain. Salah satu anggotanya bilang kalau yang lain gak bisa menyalahkan dia, karena dia sudah mengambil keputusan yang benar. Tapi, anggota lain mendebat bahwa menjebak seorang gadis lalu melarikan diri itu keterlaluan. Mendengar itu, Orin tercengang. Tanpa disadari Orin, grup itu bercerita gimana banyak monster tiba-tiba muncul di jalur mereka, dan salah satu anggota memutuskan lebih baik menyelamatkan teman-teman lamanya daripada gadis yang baru saja bergabung. Kata-kata itu sangat menyakitkan bagi Orin. Grup itu baru saja melakukan hal mengerikan pada rekan mereka sendiri. Orin sadar dia harusnya nggak ikut campur. Lagi pula gadis yang ditinggalkan itu cuma anak kecil yang nasibnya buruk ketemu grup ayah. Tapi Orin nggak bisa menganggap itu masalah orang lain karena dia paham rasa sakitnya. Dia juga baru saja dibuang oleh grupnya. Apalagi dijebak dan dibiarkan mati itu benar-benar mengerikan. Akhirnya Orin gak tahan lagi. Sambil berdiri membelakangi grup itu, dia berkata, "Aku gak tahan dengar omongan kayak gitu." Orang-orang itu menoleh ke Orin dengan muka bingung. Mereka bertanya siapa dia. Orin berbalik untuk menjawab, tapi dia sama sekali gak berniat memperkenalkan diri. Orin mulai bicara soal betapa kekanakannya grup mereka, bukannya menolong si gadis, mereka malah berdiri saja sambil mengeluh. Itulah yang bikin Orin kesal. Dia bilang kalau orang-orang macam mereka adalah tipe orang yang paling menjijikan. Kata-kata ini jelas memancing emosi salah satu anggota grup itu sampai dia melayangkan tinju ke Orin. Salah satu dari mereka berdalih kalau si gadis itu sendirian dalam situasi sulit dan mereka nggak bisa berbuat apa-apa untuk menolongnya. Namun, dengan tenang, Orin menangkis tinju orang itu dan mematahkan lengannya. Orin lalu menendang perut si pelaku sampai tersungkur ke tanah. Orin menasihati si berandalan itu untuk diam saja di sana daripada cuma bisa komplain gak jelas. Dia lalu berbalik ke anggota grup lainnya dan bertanya di mana gadis yang mereka tinggalkan tadi. Mereka cuma bisa berkeringat dingin dan gak sanggup menjawab. Lalu Orin meninggikan suaranya dan mengulangi pertanyaan yang sama. Jelas sekali dia berniat menyusul gadis itu. Akhirnya, dengan ketakutan, mereka menjelaskan kalau Orin harus belok kanan di ujung jalan dan mengikuti gang kedua ke arah kiri. Tanpa pikir panjang, Orin langsung lari menuju lokasi gadis itu. Salah satu anggota grup sempat bertanya apa dia berniat menyelamatkan gadis itu. Yang dijawab Orin kalau nggak berniat menyelamatkan, dia nggak akan tanya lokasinya. Sementara itu, si gadis kecil memang sedang terpojok oleh monster. Jumlahnya banyak sekali. Sampai si gadis sadar dia nggak akan bisa menang sendirian, tapi dia juga nggak mau mati konyol tanpa perlawanan. Dia membuat penghalang, barrier, untuk melindungi dirinya dan mulai memohon agar monster-monster itu berhenti. Dia cuma berharap ada seseorang yang menolongnya sebelum energi sihir penghalangnya habis. Dengan ketakutan, dia menutup matanya yang sudah berlinang air mata. Dia cuma teringat kakak perempuannya yang saat itu nggak ada di sana. Di saat bersamaan, Orin berlari sekuat tenaga. Dia nggak peduli kalau itu cuma umpan. Lagi pula orang yang hidupnya damai biasanya nggak punya bakat untuk membentuk grup petualang. Orin sampai tepat waktu untuk menghalau monster-monster yang sudah siap menerkam si gadis kecil. Dia menggunakan airstrike
Orin meminta si gadis untuk fokus pada penghalang sihirnya, sementara dia berencana membereskan para orc itu. Si gadis terkejut karena ternyata masih ada yang datang menolongnya, tapi dia nggak ragu dan langsung memasang penghalangnya lagi saat Orin maju bertarung. Si gadis memperhatikan pahlawannya dan sadar kalau dia nggak kenal orang ini, tapi melihat pedang dan fakta kalau orang ini memakai sihir, dia menduga Orin adalah seorang pendekar pedang sekaligus penyihir, Magic Swordsman. Sebelum menyerang, Orin menggunakan sihir pendukung yaitu peningkatan kekuatan Strength Enhancement dan peningkatan teknik Enhancement. Dia juga sempat berpikir apa perlu memberi sihir pendukung ke pedangnya untuk berjaga-jaga. Akhirnya Orin juga meningkatkan daya serang damage sebelum melawan para orc. Si gadis terkejut melihat Orin menggunakan sihir pendukung sehebat itu. Sementara itu, para orc sudah menerjang Orin. Ada 13 monster. Orin berpikir kalau kabur adalah satu-satunya strategi jika ini adalah gerombolan level rendah, tapi dia cuma butuh 10 detik untuk membereskan semuanya. 10 detik itu berlalu begitu cepat, sampai si gadis bahkan gak sempat berkedip sebelum semua orc itu terpotong-potong. Dia baru sadar kalau penyelamatnya ini ternyata sangat kuat. Di sisi lain, Orin menghela napas setelah pertarungan dan menghampiri si gadis untuk bertanya apa dia baik-baik saja. Dia langsung memeriksa untuk memastikan si gadis nggak luka, tapi untuk berjaga-jaga, Orin tetap menggunakan sihir penyembuh padanya. Selama diobati, si gadis cuma diam memperhatikan Orin. Tapi tiba-tiba dia jatuh berlutut dan menangis. Dia bahagia karena bisa selamat. Setelah ketakutan setengah mati, dia cuma nggak tahu harus berbuat apa dalam situasi seperti itu. Orin yang kaget awalnya cuma melihat si gadis menangis, lalu mengelus kepalanya. Merasakan tangan di kepalanya, si gadis berhenti menangis. Dia merasa sangat takut setelah ditinggalkan oleh orang-orang yang dia anggap teman. Saat si gadis menatap Orin, Orin melepaskan tangannya karena merasa malu. Dia minta maaf dan meminta si gadis jangan takut kalau dia menyentuh kepalanya. Si gadis ingin berterima kasih pada Orin karena telah menyelamatkannya. Dia mengaku tadi sempat berpikir kalau semuanya sudah berakhir, makanya dia sangat senang saat si pahlawan datang menolongnya. Orin pun merasa senang bisa membantu gadis yang gak berdaya itu. Tiba-tiba terdengar suara aneh. Orin sadar ada monster sihir yang mendekat, jadi dia mengulurkan tangan ke si gadis dan mengajaknya pergi dari sana. Si gadis menyambut tangan Orin dan mereka pergi bersama. Tak lama kemudian, langit berbintang sudah terlihat di atas mereka di pintu keluar labirin. Orin berniat pamit, si gadis awalnya membiarkannya pergi. Tapi saat Orin menjauh sedikit, dia memanggilnya dan berterima kasih lagi, sekaligus minta maaf. Si gadis memperkenalkan dirinya yaitu namanya Sophia Cradle. Orin sempat heran dengan nama itu. Lalu dia sadar semuanya setelah melihat emblem di pakaiannya. Dia memutuskan kembali menghampiri Sophia dan memperkenalkan dirinya juga. Orin menambahkan kalau itu salahnya karena nggak memperkenalkan diri duluan. Sophia suka nama Orin, bahkan menyebutnya bagus. Saat Orin mau pamit lagi, Sophia memanggilnya lagi. Dia bilang ingin berterima kasih lebih banyak, jadi dia memutuskan mengundang Orin makan malam. Tentu bukan masakan rumah, tapi dia sangat ingin mentraktirnya. Orin kaget mendengar tawaran itu. Dia merasa nggak menolong Sophia demi ucapan terima kasih spesial. Lagi pula, Sophia sudah berterima kasih tadi. Tapi, Sophia menatapnya dengan mata anak anjing puppy eyes yang bikin Orin gak bisa menolak. Akhirnya, dia menerima ajakan itu dengan senang hati dan berniat membayar makanannya sendiri-sendiri. Sophia, yang belum tahu niat Orin bayar sendiri, berterima kasih karena tawarannya diterima. Orin lalu tanya apa Sophia sudah pilih tempatnya. Kalau belum, dia punya saran restoran bagus. Sophia tersenyum dan bilang dia sudah punya tempat tujuan. Setelah berjalan sebentar, Sophia membawa Orin ke tempat yang dimaksud. Meski restorannya murah, makanannya benar-benar enak. Orin melihat papan namanya dan sadar itu adalah tempat makan bertema kelinci. Dia sudah menduga
Ini dari emblem yang dipakai Sofia. Orin menebak kalau Sofia memang seorang penjelajah dan anggota dari Silver Rabbits dari klan besar Yon. Klan sendiri adalah organisasi tempat para penjelajah bernaung. Semua material yang mereka bawa diproses dan dijual, dan klan biasanya punya restoran atau toko sendiri. Hasil penjualannya digunakan untuk melengkapi peralatan para peneliti atau penjelajah anggota klan tersebut agar bisa mendapat material kualitas tinggi. Silver Rabbit in the Night Sky adalah salah satu klan terbesar yang menarik banyak penjelajah. Jadi bagi Sofia, membentuk grup itu bukan hal sulit. Namun, saat Orin dan Sofia masuk ke restoran, si gadis malah bertemu kakaknya yang jelas nggak dia sangka ada di sana. Kakak Sofia menjelaskan kalau dia ada pertemuan di dekat situ jadi sekalian makan di sana. Begitu melihat Orin, kakaknya bertanya, apa Orin itu pacarnya Sofia? Dia sempat berargumen kalau di umur Sofia sekarang masih terlalu dini buat punya pacar. Orin cuma bisa melongo dan diam saja. Tapi mereka sebenarnya nggak perlu kenalan lagi karena sudah saling tahu. Orin mengenali gadis itu, namanya Selma Cradle. Selma Cradle adalah pemimpin grup peringkat 5 dan juga petinggi di klan Silver Rabbit. Ketenarannya cuma bisa dibandingi oleh Oliver, pemimpin grup pahlawan. Alasannya tentu karena kecantikannya dan fakta bahwa dia adalah salah satu pemimpin terbaik di benua ini. Inilah alasan kenapa Orin jadi healer, hitman, hitter, tapi Selma jugalah alasan kenapa Orin ditendang dari grup pahlawan. Selma nggak cuma bikin pekerjaan healer jadi bergengsi, dia juga menciptakan konsep peran dalam grup. Dengan kata lain, Selma menyarankan semua anggota dibagi menjadi 3 peran. Konsep ini langsung populer dan struktur grup mulai berubah. Grup pahlawan tempat Orin bernaung nggak terkecuali. Hasilnya, Orin mengubah spesialisasinya menjadi healer. Selain itu, fakta bahwa Oliver melihat Selma saat penaklukan naga bulan lalu juga berpengaruh, dan Orin pun dianggap nggak berguna lagi. Orin awalnya mengira Sofia dan Selma cuma punya nama belakang yang mirip, tapi ternyata Selma adalah kakak kandung Sofia. Sekarang Orin nggak paham kenapa Selma menatapnya tajam begitu. Di sisi lain, Selma sudah curiga kalau Orin naksir adiknya yang masih 14 tahun, tapi dia nggak tahu apa Orin punya keberanian buat itu. Orin cuma bengong dan nggak paham apa yang diomongkan Selma. Dia mencoba menjelaskan kalau ini cuma salah paham dan dia benar-benar cuma mau makan bareng. Orin menegaskan kalau dia nggak merasa bersalah atas apapun. Selma malah mengira Orin menganggap Sofia nggak cukup manis buatnya. Situasi makin panas buat Orin, sampai akhirnya Sofia melerai dan meminta Selma jangan kasar pada penyelamatnya. Mendengar kalau Orin sudah menyelamatkan Sofia, Selma jadi tenang, tapi dia juga sadar kalau Sofia ternyata masuk ke labirin lagi padahal sudah dilarang. Selma marah karena Sofia masuk sendirian, padahal dia sudah minta Sofia tunggu sampai lusa saat mereka bakal masuk ke labirin besar bersama-sama. Sofia cuma bisa minta maaf atas ketidakpatuhannya. Mendengar percakapan kedua kakak beradik itu, Orin menyimpulkan kalau Sofia tadi sebenarnya cuma lagi mencari anggota klan yang hilang. Akhirnya, Selma menghela napas dan bilang, mulai sekarang Sofia nggak boleh bertindak sendiri. Selma lalu berterima kasih pada Orin karena sudah menyelamatkan adiknya. Dia minta maaf karena sudah kasar dan menganggap Orin pacar adiknya tadi. Orin menjawab kalau itu bukan masalah besar, dia cuma ingin segera duduk dan makan. Selma setuju dan mengajak Sofia makan malam bertiga. Saat makanan datang, Orin mulai bicara kalau ini pertama kalinya dia dan Selma bisa ngobrol santai begini. Selma juga merasa begitu, karena saat menyerang naga bulan lalu, mereka cuma bicara soal pertempuran. Perlu diketahui, Orin pertama kali bertemu Selma bulan lalu, karena mereka berdua sama-sama healer, mereka ditempatkan bersama. Selma yang memegang komando penuh, dan Orin mendukungnya. Tiba-tiba Sofia penasaran, sudah berapa lama kakaknya kenal Orin,
tapi Selma kaget mendengar pertanyaan itu. Sepertinya, Selma mengira Sofia sudah tahu siapa Orin sebenarnya. Sofia kemudian berpendapat bahwa jika memang begitu, berarti Orin adalah sosok yang sangat terkenal. Selma membenarkan tebakan adiknya itu dan menambahkan bahwa Orin bahkan merupakan anggota dari kelompok pahlawan. Mendengar hal itu, Orin hanya duduk terdiam sambil memainkan makanannya. Sofia merasa sangat takjub. Namun dengan raut wajah sedih, Orin mengumumkan kalau saat ini dia sudah bukan lagi anggota kelompok pahlawan tersebut. Selma sangat terkejut mendengar kabar itu dan bertanya apakah Orin dikeluarkan. Orin menjawab bahwa itu benar, dia baru saja dikeluarkan kemarin. Selma merasa bingung dan tidak habis pikir dengan apa yang ada di pikiran Oliver sampai tega mengeluarkan orang seperti Orin. Menurut Selma, Oliver seharusnya mempertahankan Orin bagaimanapun caranya. Karena penasaran, Selma langsung menanyakan alasan Orin dikeluarkan. Yang kemudian dijawab Orin bahwa ada keadaan tertentu dan fakta bahwa dalam kelompok pahlawan, setiap orang punya pemikirannya masing-masing. Selma bertanya-tanya apakah dikeluarkannya Orin berarti sekarang dia sedang bebas. Orin membenarkan hal tersebut. Selma sempat terdiam, dan Orin mengira Selma akan mengajaknya bergabung dengan klan Silver Rabbits. Padahal, Orin sendiri baru tahu tentang klan itu dari orang-orang di kelompoknya yang dulu. Akhirnya, Selma mulai bicara dan bermaksud mengajak Orin ke suatu tempat, tapi Orin menyela dan bilang kalau dia belum ingin bergabung dengan apapun. Dengan wajah agak kecewa, Selma bertanya, apakah Orin tidak merasa dikhianati oleh teman-temannya? Orin terdiam karena tidak memahami arah pertanyaan itu. Di sisi lain, Selma merasa kesempatan ini sangat sempurna untuk memberikan sebuah penawaran. Selma mengatakan kalau dia ingin Orin ikut dengannya lusa, dan bertanya apakah Orin bersedia membantu dalam sebuah misi pencarian. Orin sedikit terkejut, karena tidak menyangka Selma akan mengajaknya. Selma kemudian memberikan tawaran yang menggiurkan. Dia menjelaskan bahwa klan Silver Rabbits in the Night Sky sedang merencanakan upaya baru, sehingga mereka butuh petualang peringkat A ke atas untuk turun ke lantai 51 di labirin selatan lusa nanti. Orin merasa jadwal itu agak tidak masuk akal karena biasanya butuh waktu setengah sampai 1 tahun. Selma setuju dengan pendapat Orin, tapi dia merasa itu bisa dilakukan kalau mereka mengambil jalan pintas. Selma berargumen kalau ini semua karena tekanan dari sponsor dan kondisi tim mereka yang sedang tidak stabil. Namun, Orin merasa rencana yang buruk hanya bisa didiskusikan dengan sponsor jika tim tidak punya alasan lain untuk pergi ke sana. Setelah berpikir sejenak, Orin menyadari sesuatu bahwa anggota baru tidak bisa mengalahkan bos lantai, dan jika tim Selma menjelajahi lantai bawah, itu bisa meningkatkan kekuatan klan mereka secara keseluruhan. Selma sangat terkejut karena Orin bisa menyadari hal itu hanya dengan mengobrol dengannya. Dalam hati, Selma mengakui kalau Orin jauh lebih pintar dari dugaannya. Di dalam labirin, seorang penjelajah memang tidak bisa naik ke lantai berikutnya tanpa mengalahkan bos setiap 10 lantai. Pertarungan bos adalah masalah terbesar bagi pendatang baru karena mereka sering terluka atau tewas. Namun, jika ada petualang berpengalaman, mereka bisa membimbing para pendatang baru ini agar terdaftar di kristal tanpa harus ikut bertarung melawan bos. Dengan kata lain, hal ini sangat membatasi perkembangan kemampuan si pendatang baru. Selma mengakui bahwa semua perkataan Orin benar. Itulah alasan kenapa dia ingin Orin menemaninya saat menjelajah. Selma merasa penting bagi Orin untuk mendengar rencana ini meskipun Orin adalah orang luar. Tiba-tiba Selma memegang kedua tangan Orin yang membuat Orin sangat kaget. Selma menyatakan bahwa dia sangat menghargai Orin, dan hal itu dia sadari saat mereka menaklukkan naga bersama-sama. Kata-kata itu membuat Orin bimbang. Apakah itu berarti Selma hanya menghargainya sebagai seorang healer, hitter,
Orin merasa senang karena Selma jujur padanya, tapi dia bertanya-tanya apa dasarnya, mengingat dia mantan anggota grup pahlawan dan saat penaklukan dulu, sihir pendukungnya masih kalah dari Selma. Orin menduga Selma ingin dia menjadi healer lagi, tapi dia sadar kalau dia akan menyesalinya nanti. Akhirnya Orin siap merespons tawaran Selma. Sambil melepaskan tangannya, Orin berterima kasih atas semua pujian Selma, tapi menambahkan bahwa dia juga punya rencananya sendiri. Kata-kata ini membuat Selma dan adiknya, Sofia, terlihat kecewa. Sofia kemudian membujuk Orin dengan mengatakan bahwa dia akan ikut ekspedisi itu sebagai pendatang baru. Makanya, dia akan sangat senang kalau Orin bisa ikut serta. Dengan memelas, Sofia memohon agar Orin mau ikut. Hal ini membuat Orin berpikir, dan setelah beberapa saat, Orin memberitahu kedua bersaudara itu bahwa dia menerima tawaran mereka untuk ikut ekspedisi. Sofia dan Selma sangat senang mendengar jawaban itu dan berterima kasih. Tapi, tiba-tiba Orin menambahkan satu syarat. Selma langsung bertanya apa syaratnya dan berjanji akan berusaha memenuhinya. Orin mengatakan bahwa dia paham Selma menilainya sebagai seorang healer, tapi mulai sekarang Orin kembali ke perannya sebagai pendekar pedang. Jadi, dia meminta izin untuk menemani Selma dengan peran tersebut. Selma terkejut mendengar Orin beralih dari healer menjadi pendekar pedang, tapi dia tidak berniat menolak. Dia memahami semuanya dan mengajak Orin bersulang. Selma sendiri berpikir jika memang begitu, dialah yang akan mengambil peran sebagai healer. Selma kemudian meminta Orin datang ke markas besar besok jam 8 malam untuk membicarakan detail dan imbalannya. Orin setuju dan berjanji akan datang. Setelah makan malam, Selma dan Sofia berjalan bersama menuju markas. Sofia merasa tidak enak karena Orin membayar makanannya sendiri. Selma menenangkan adiknya dan bilang jangan khawatir, karena dari awal Orin memang tidak mau Sofia yang membayar. Sofia merasa agak kesal tapi tetap merasa senang karena Orin sudah menolongnya dan menganggap Orin orang yang sangat baik. Sofia juga bertekad tidak mau kalah dari siapapun. Bahkan dia berencana mengalahkan 100 orc tanpa terluka demi membantu Selma karena dia sangat menyayangi kakaknya. Selma sendiri menganggap adiknya adalah healer paling luar biasa sekaligus sahabat terbaiknya. Selma merasa senang adiknya baik-baik saja, namun dia juga ingin membalas dendam pada grup yang telah mengkhianati Sofia. Dia sudah mencatat nama-nama anggota grup tersebut dan berencana melakukan sesuatu. Saat Selma sedang melamun, Sofia memanggilnya. Selma meminta maaf dan mereka pun sampai di markas besar klan Silver Rabbit. Selma sadar dia harus fokus mencari petualang lain. Dia meminta Sofia kembali ke kamarnya, sementara dia pergi memberikan laporan. Sebelum pergi, Sofia berpesan agar kakaknya jangan pulang terlalu larut karena dia akan menunggu. Mereka pun berpisah, dan Selma merasa Sofia adalah adik termanis di dunia. Selma memutuskan untuk tidak menunda masalah ini dan langsung menuju kantor presiden klan. Dia meminta maaf karena mengganggu di jam selarut itu. Presiden klan yang bernama Vince Bridge bertanya, "Ada masalah apa?" Selma menjelaskan bahwa dia membawa 2 kabar. Vince memutuskan untuk mendengarkan. Perlu diketahui bahwa Vince adalah pemimpin terbaik klan Silver Rabbit yang berhasil membantu klan melewati masa krisis tahun lalu, sehingga semua orang sangat mempercayainya. Kabar pertama yang disampaikan Selma adalah soal kelompok pahlawan. Mendengar hal itu, wajah Vince terlihat tidak senang, tapi dia meminta Selma melanjutkan. Selma kemudian mengungkapkan bahwa Orindora, yang selama ini menjadi healer di kelompok pahlawan, telah keluar. Vince terkejut dan memastikan apakah itu benar Orin yang dimaksud. Selma membenarkannya karena dia baru saja bertemu dan Orin sendiri yang bercerita. Setelah mendengarkan penjelasan Selma, Vince merenung bahwa ini adalah pukulan telak bagi kelompok pahlawan. Karena tanpa Orin, kekuatan mereka pasti berkurang.
Selma setuju karena kelompok pahlawan bisa mencapai lantai sejauh itu berkat buff dari Orin. Meskipun sihir pendukung Orin secara status lebih rendah dari rata-rata peringkat A, Selma menyadari bahwa kecepatan aktivasi sihir Orin luar biasa cepat, sekitar 4 kali lebih cepat dari Selma sendiri. Selain itu, Orin memiliki sihir orisinal yang bahkan tidak diketahui oleh Selma, dan sejauh ini dia hanya menggunakan sihir orisinal tersebut. Beberapa kali, Selma melihat sendiri sihir Orin ini sejak sebulan yang lalu. Kemampuan Orin dalam menilai situasi, membaca pergerakan ke depan, dan memberikan dukungan sihir tepat waktu, membuatnya punya semua keahlian untuk menjadi seorang hitter yang sempurna. Karena itulah, Selma merasa melemahnya grup pahlawan sudah tidak bisa dihindari lagi setelah mereka kehilangan Orin. Dia berpikir klan Silver Rabbits punya peluang untuk naik lebih tinggi lagi. Di sisi lain, Vince sebenarnya sudah mendengar tentang Orin bulan lalu, tapi dia sempat tidak percaya. Selma bisa memahami keraguan Vince karena menilai seorang hitter yang hebat itu memang cukup sulit. Selma merasa yakin kalau Orin sebenarnya sudah menarik perhatian publik, hanya saja kekuatan aslinya memang tidak mencolok, sama seperti kepribadian Orin sendiri. Vince mengakui kalau pembicaraan seperti itu lama-lama membuat telinganya panas. Kabar kedua yang dibawa Selma adalah Orin akan ikut menemani tim dalam operasi pencarian. Berita ini sama mengejutkannya bagi Vince. Vince tentu merasa bersemangat, meski dia belum tahu apa keuntungan pastinya bagi mereka. Selma berencana bicara lebih detail dengan Orin di markas besok, tapi dia tidak menutup kemungkinan kalau Orin memang butuh bantuan klan mereka saat menyetujui ajakan tersebut. Vince selalu curhat pada Selma bahwa para bangsawan yang merepotkan terus-menerus bilang kalau mereka tidak tertarik dengan rencana ini, dan Vince agak khawatir dukungan mereka bakal terhenti. Meskipun itu yang dirasakan sang presiden, dia berusaha tidak terlalu memikirkannya. Vince sama sekali tidak menganggap Orin sudah gila karena keluar dari grup pahlawan, tapi untuk berjaga-jaga, dia memutuskan untuk hadir di pertemuan besok. Vince merasa Selma punya alasan tersendiri kenapa dia begitu memihak Orin. Bahkan dia menduga Selma ingin Orin masuk ke skuad utama Silver Rabbits. Selma hanya diam, yang sepertinya menunjukkan kalau tebakan Vince tepat sasaran. Vince menambahkan bahwa dia sangat penasaran apakah Orin cocok untuk skuad utama. Dia bertanya-tanya, apakah Orin bisa menjadi kartu as klan yang mampu menggantikan salah satu anggota lama. Selma menjawab dia belum tahu pasti, tapi menurutnya itu sangat mungkin. Vince kemudian mengingatkan kalau Orin adalah seorang healer, dan bertanya apakah Selma berniat mengganti anggota timnya sendiri, karena Vince tidak bisa membiarkan itu terjadi demi menjaga keseimbangan tim yang sudah ada. Sementara itu, Selma hanya memikirkan alasan kenapa Orin pindah kelas menjadi pendekar pedang. Dia tidak paham apakah Orin ingin menunjukkan kekuatannya dalam pertarungan. Akhirnya, Vince memberikan izin bagi Orin untuk mendampingi klan dalam misi karena pengalamannya yang banyak. Selma pun meminta maaf karena sudah merepotkan dan memutuskan untuk pamit karena tugasnya hari itu sudah selesai. Saat berjalan keluar, Selma memegangi kepalanya karena merasa tertekan. Meski grup pahlawan melemah, klan Silver Rabbit sendiri belum mengalami kemajuan sejak awal tahun. Dia merasa lelah karena klan punya banyak masalah, tapi tiba-tiba dia teringat adiknya, Sofia, yang selalu ceria. Mengingat momen-momen bahagia bersama adiknya membuat Selma kembali bersemangat. Perlu diketahui bahwa Selma Cradle, yang merupakan hitter terbaik di benua ini, sebenarnya orang yang sangat perasa, dan pikirannya selalu dipenuhi oleh adiknya di waktu senggang. Besoknya, menjelang malam, Orin pergi ke toko kakeknya untuk mengisi ulang persediaan karena dia akan berangkat ke labirin keesokan harinya. Sang kakek tidak keberatan membantunya seperti biasa. Kakek ini adalah kepala toko dan sudah dianggap seperti kakek kandung sendiri oleh Orin yang sangat menyayanginya. Apalagi Orin sudah tidak ingat lagi orang tuanya. Kakek meminta Orin tidak terburu-buru memilih barang karena pelanggannya juga sedang sepi.
Kakek percaya tokonya bisa makmur berkat Orin yang sudah meraih gelar petualang terbaik, sehingga dia sangat menghargai semua yang sudah Orin lakukan. Di titik ini, Orin memutuskan untuk jujur kepada kakeknya. Dia meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia bukan lagi anggota grup pahlawan. Orin merasa dirinya tidak lagi punya pengaruh untuk membantu mempromosikan tokoh kakeknya karena sudah keluar dari grup. Namun, sang kakek justru mengelus kepala Orin sambil tersenyum, lalu berujar bahwa anak muda zaman sekarang suka khawatir berlebihan. Sang kakek merasa sudah cukup bahagia hanya dengan bisa mengobrol bersama Orin. Dia percaya sisanya tergantung pada kekuatan Orin sendiri, dan dia berterima kasih karena Orin sudah melakukan lebih dari cukup. Orin terkejut dan merasa seharusnya dialah yang berterima kasih. Kakek menyadari kalau selama ini Orin sudah menahan semuanya sendirian dan melewati masa-masa sulit. Saat Orin bertanya kenapa dia malah menangis, kakeknya menjelaskan bahwa terkadang hidup memang berat dan tidak apa-apa jika ingin menangis. Kata-kata itu sangat menyentuh hati Orin hingga air matanya tumpah. Sambil menundukkan kepala, Orin kembali berterima kasih kepada kakeknya. Beberapa waktu kemudian, Orin bertemu Selma di dekat markas besar Silver Rabbits. Selma senang Orin benar-benar datang dan mengajaknya masuk. Selma merasa Orin terlihat lebih bahagia dibanding kemarin, dan dia menduga itu karena Orin merasa lega telah meninggalkan grup pahlawan, yang mana hal itu tidak dibantah oleh Orin. Sehari setelah kunjungan ke markas, Orin melakukan perjalanan ke arah selatan menuju pintu masuk labirin besar selatan, di mana tim Silver Rabbits sudah menunggunya. Sofia dan Selma menghampiri Orin dan menyapanya dengan ramah. Orin memperhatikan kalau Sofia memakai seragam baru dan memujinya terlihat cantik dengan pakaian itu. Sofia merasa malu dan berterima kasih, sementara Selma sepertinya tidak terlalu suka dengan pujian itu. Selma mengira Orin sudah terbiasa merayu perempuan karena sering bersama anggota perempuan di grup pahlawan. Orin tidak paham maksud Selma dan menjelaskan kalau tinggal bersama anggota perempuan di grup pahlawan dulu membuatnya terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Selma menyimpulkan bahwa semua pahlawan pemberani ternyata tinggal di satu rumah mewah yang sama. Lalu mereka bertanya di mana Orin tinggal sekarang. Yang dijawab Orin bahwa dia tinggal di hotel tapi berencana menyewa kamar. Selma kaget karena adiknya menanyakan hal pribadi seperti itu dan curiga kalau adiknya punya niat tertentu, yang tentu saja membuat Sofia marah. Sofia membela diri bahwa dia hanya sedikit khawatir, sambil merasa kakaknya terkadang agak bodoh. Situasi itu malah membuat Orin tertawa. Selma kemudian bertanya kenapa Orin berdiri jauh dari yang lain. Orin menjelaskan bahwa dia merasa sebagai orang asing bagi yang lain dan khawatir kehadirannya akan membuat para pendatang baru merasa tidak nyaman karena biasanya pendatang baru akan berkumpul bersama. Selma memutuskan untuk menggunakan wibawanya guna mencairkan ketegangan di antara para pendatang baru. Dia meminta Orin mengikutinya, sementara Sofia diminta bergabung dengan kelompoknya yang bernama Beta. Orin pun mengikuti Selma meski dia belum paham tugas pastinya, tapi dia tahu mereka akan melakukan pelatihan pencarian. Tadi malam, saat di markas, Orin sudah bertemu Vince dan mendengarkan penjelasan umum soal proyek ini. Orin kemudian merangkum apa yang dia tangkap, yaitu periode pencarian akan berlangsung selama 3 hari di lantai 1 sampai 5 labirin besar selatan. Karena mereka harus menjamin keamanan pendatang baru, mereka tidak akan menginap dan akan kembali setiap kali mencapai suatu lantai. Total ada 10 grup pemula yang berpartisipasi dengan 5 pemimpin, termasuk Selma dan Orin. Pertarungan dengan monster akan dilakukan oleh grup pemula satu persatu, dan jika situasinya tidak seimbang, komando akan diambil alih oleh pemimpin. Selma merasa Orin sudah paham dengan benar, dan menurutnya semakin cepat Orin mengerti rencana itu, maka semakin baik. Setelah semua penjelasan selesai, Orin bertanya kenapa pemimpinnya hanya ada 5 orang. Selma tidak memberikan jawaban pasti. Orin berpikir jika tim berani mengambil cara yang tidak logis ini, mungkin dengan dukungan grup peringkat A
Risiko bagi para pendatang baru bisa diminimalisir. Selma menjelaskan tujuan utamanya adalah membawa sebanyak mungkin pemula ke lantai bawah karena kesulitan akan memacu pertumbuhan mereka. Orin menyadari kalau ini adalah sikap resmi klan Silver Rabbit yang lebih mementingkan hasil daripada proses. Dia merasa klan pasti punya alasan lain, tapi dia tidak berharap akan diberitahu alasan sebenarnya. Orin akhirnya setuju untuk membantu pasukan tersebut. Selma kemudian berterima kasih dan menjelaskan bahwa imbalan untuk Orin adalah 2 koin emas, sementara sisanya akan diberikan setelah tugas selesai. Pernyataan ini membuat Orin terkejut karena menurutnya bayaran itu luar biasa besar, bahkan terlalu mahal. Dengan imbalan sebanyak itu, Orin bisa hidup selama setahun penuh tanpa kekurangan apapun jika misi ini berhasil. Di sisi lain, Selma merasa imbalan itu sudah sesuai dengan kemampuan Orin, jadi dia meminta Orin untuk menunjukkan usaha terbaiknya besok. Orin merasa kaget sekaligus senang, lalu dia berjanji akan memberikan yang terbaik dalam ekspedisi besok, meskipun dia masih punya sedikit keraguan karena presiden klan sendiri tidak mengatakan apapun soal detail tugasnya. Kembali ke hari ekspedisi, Selma mengantar Orin menemui 3 orang pria dan menyapa mereka dengan ramah. Sapaan itu dibalas, dan Orin mulai memperhatikan wajah-wajah asing tersebut. Ternyata mereka adalah para pemimpin kelompok lainnya yang sudah menunggu di depannya. Selma memperkenalkan Orin sebagai pria yang mereka bicarakan kemarin dan menjamin pengalaman yang dimiliki Orin. Salah satu pemimpin berkata bahwa kehadiran Orin sangat menjanjikan jika sudah mendapat jaminan langsung dari Selma. Yang lain juga menaruh harapan besar pada Orin. Namun, Orin merasa kurang nyaman dan dengan sopan meminta mereka untuk tidak berekspektasi terlalu tinggi. Orin kemudian memperkenalkan diri lagi dan menjelaskan bahwa dia akan mengambil posisi menyerang di barisan depan, vanguard, serta menyatakan kegembiraannya bisa bertemu mereka. Para pemimpin itu pun memperkenalkan diri. Ada 2 orang tank bernama Anel dan Bando, serta seorang healer perempuan bernama Cat. Setelah mendengarkan mereka, Orin menyadari bahwa tim ini cukup seimbang. Tapi dia juga penasaran apakah Selma tetap akan memanggil penyerang striker lain jika dia tidak ada di sana. Akhirnya Orin menganggap hal itu tidak penting karena klan Silver Rabbit sudah menyiapkan segalanya dengan matang. Selma meminta keempat pemimpin utama itu untuk memberikan yang terbaik selama 3 hari ke depan, yang disetujui oleh mereka dengan penuh semangat. Selma kemudian memutuskan untuk memperkenalkan Orin kepada para pendatang baru. Dia mengumpulkan semua pemula dan memberikan salam pembuka, lalu menjelaskan bahwa mulai hari ini tujuan pasukan mereka adalah mencapai lantai 51 labirin besar. Saat melihat wajah para pendatang baru, Selma melihat ekspresi suram karena mereka sepertinya takut berada di tengah labirin besar secara tiba-tiba. Selma meminta mereka jangan khawatir karena klan sudah menyiapkan spesialis hebat untuk keadaan darurat. Dengan bangga, Selma memperkenalkan Orin yang sedang tampak terkejut. Selma mengklaim bahwa Orin adalah petualang yang sudah mencapai lantai 94, lantai yang bahkan belum pernah dicapai oleh klan mereka. Mendengar itu, para pendatang baru mulai berbisik-bisik dan melirik ke arah Orin. Selma menambahkan bahwa mereka bisa belajar banyak dari Orin jika ingin menjadi petualang hebat, apalagi Orin adalah mantan anggota kelompok pahlawan yang tahu segalanya tentang labirin ini. Kini para pendatang baru merasa sangat senang dan bersemangat. Orin sendiri merasa heran karena ternyata para pemula itu jadi begitu antusias masuk ke labirin setelah perkenalannya. Melihat motivasi para pemula sudah tinggi, Selma memutuskan untuk mulai menjelajahi labirin. Orin baru menyadari apa maksud Selma tentang meredakan ketegangan para pendatang baru. Selma kemudian meminta para pemula untuk mengambil posisi di grup masing-masing dan meminta konfirmasi dari para pemimpin kelompok. Orin menghampiri Selma dan bertanya apakah dia tidak terlalu cepat membakar semangat para pemula. Selma merasa tidak begitu, karena menurutnya pencapaian Orin di kelompok pahlawan akan sangat berpengaruh
agar para pemula bisa masuk ke labirin dengan perasaan tenang. Orin sendiri tidak sepenuhnya yakin dengan hal itu. Selma kemudian menetapkan Orin sebagai pemimpin untuk grup 9 dan 10. Saat mendengar hal itu, anggota grup 9 dan 10 bersorak keras, yang malah membuat Orin agak ngeri. Selma menjelaskan bahwa grup 10 berisi pendatang baru yang paling menjanjikan, dan jika dilatih dengan benar, mereka akan sangat berguna di tengah labirin. Selma lalu mempersilahkan Orin menuju grupnya. Orin merasa agak ragu apakah benar menyerahkan pelatihan pemula potensial kepada orang asing sepertinya. Saat mendekati grup tersebut, Orin memperkenalkan diri lagi dan menjelaskan bahwa dia akan bertanggung jawab atas mereka selama 3 hari ke depan. Para pemuda itu sangat bersemangat dan meminta Orin untuk membimbing mereka. Melihat wajah-wajah ceria itu, Orin bertanya-tanya sehebat apa efek dari status mantan anggota kelompok pahlawan. Tiba-tiba, di antara kerumunan, dia melihat sosok yang dikenalnya, yaitu Sofia. Orin senang Sofia ada di grup ini. Dia meminta mereka menyebutkan nama dan peringkat masing-masing. Ternyata anggota grup 10 hanya terdiri dari 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Orin terkejut, karena jumlah ini tidak lazim. Risiko kematian biasanya meningkat jika jumlah anggota sedikit, apalagi untuk pendatang baru. Namun, salah satu anak laki-laki di sana berargumen bahwa mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik, itulah alasan mereka cuma bertiga. Orin melihat anak itu dengan tatapan agak remeh, berpikir bahwa meski hal itu mungkin saja, tapi keangkuhan di usia muda terasa aneh, dan dia agak khawatir dengan masa depan anak itu. Karena semua sudah siap, Orin meminta grup 10 memperkenalkan diri. Yang pertama adalah si pemimpin grup bernama Logan Hayward. Logan berperan sebagai supporter, dan dia merasa yakin bisa melampaui Selma. Mendengar itu, Orin semakin heran dengan kepercayaan diri Logan. Anggota berikutnya adalah Caroline yang berperan sebagai tank. Caroline justru lebih tertarik menanyakan kenapa Orin tidak memakai zirah utamanya dan malah memakai zirah ringan sebelum masuk labirin. Orin terkejut dengan ketelitian Caroline. Caroline lalu menjelaskan bahwa dia adalah tipe tank yang tidak memakai zirah berat, karena dia ingin bisa membunuh monster juga. Jadi dia adalah tipe campuran antara penyerang DD dan tank. Terakhir, Sofia memperkenalkan diri meski sudah kenal dengan Orin. Dia mengambil posisi penyihir penyerang. Meskipun sapaan Sofia paling biasa saja, Orin merasa tenang, walau dia tetap berpikir misi ini akan sangat berat untuk anak-anak semuda mereka. Operasi pencarian pun dimulai. Orin memperhatikan para pendatang baru yang tampak dalam suasana hati yang baik dan berharap mereka bisa belajar banyak. Tiba-tiba, Caroline bertanya, kenapa anggota kelompok pahlawan ikut dalam ekspedisi ini? Karena dia mengira klan Orin bersaing dengan klan Silver Rabbit. Orin menjelaskan bahwa dia sudah bukan lagi anggota kelompok pahlawan. Mengenai persaingan, Orin mengaku hanya memantau perkembangan kompetisi antar klan tersebut. Caroline kemudian bertanya penasaran kenapa Orin keluar dari kelompok pahlawan, karena menurutnya kelompok pahlawan adalah orang-orang yang dipuja semua orang. Orin merasa terganggu dengan pertanyaan itu karena Caroline tipe orang yang bertanya langsung tanpa pikir panjang, jadi Orin menjawab dengan tegas bahwa itu bukan urusan Caroline. Caroline merasa kecewa tapi tidak menyerah. Dia tahu Orin kenal Sofia, jadi dia mencoba bertanya pada Sofia. Caroline menduga Sofia tahu segalanya, karena sebelumnya Sofia bilang akan ada orang luar biasa yang membantu pasukan. Caroline bertanya pada Sofia kenapa Orin mau membantu mereka, dan Sofia menjawab bahwa Orin baru saja banyak menolongnya. Sofia menegaskan bahwa Orin adalah anggota yang sangat kuat, dan Selma pun menjamin keamanan pasukan jika ada Orin. Caroline bertanya lagi, apakah Sofia benar-benar merasa tenang karena ada orang dari kelompok pahlawan di dekat mereka, dan Sofia membenarkannya. Orin yang berjalan di belakang mereka mendengarkan percakapan itu, sambil merenung bahwa dia memang bukan lagi bagian dari kelompok pahlawan. Dia menduga
Caroline memulai obrolan itu hanya untuk meredakan ketegangan Sofia, dan dia bertanya-tanya apakah Caroline memang sepeduli itu pada orang lain. Tiba-tiba, muncul serigala-serigala yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dari arah belakang pasukan. Serigala-serigala itu langsung menyerang saat melihat pasukan. Orin yang berjalan di posisi paling belakang menyadari kehadiran monster-monster itu tepat waktu, tanpa suara. Dia menggunakan sihir dan segel, sehingga balok-balok es muncul dari segel tersebut dan menusuk serigala-serigala itu sampai mati. Orin menyadari bahwa pasukan harus menganggap serius hal ini. Sihir yang dia gunakan sangat tepat waktu, dan dia merasa butuh keahlian khusus untuk menyesuaikan timing serangan. Dengan tindakan cepatnya, pasukan bisa mengalahkan musuh tanpa mengganggu kelompok utama. Orin yakin kalau pasukannya nggak boleh terjebak dalam pertarungan yang sia-sia karena waktu mereka sangat terbatas. Itulah sebabnya Orin menghabisi serigala-serigala itu secara diam-diam supaya nggak ada yang bikin keributan. Setelah beberapa saat, pasukan pun sudah sampai di lantai 20 labirin selatan. Caroline yang penasaran menghampiri Orin dan bertanya berapa lama lagi mereka harus berjalan sampai ke bos lantai. Orin menjawab kalau mereka bisa sampai dalam 10 menit jika terus berjalan dengan kecepatan seperti itu. Mendengar hal itu, Caroline jadi sangat bersemangat karena dia sudah tidak sabar ingin melawan bos. Gadis itu juga menambahkan kalau lantai ini kurang cocok buat Sofia. Sofia sendiri merasa kesal karena temannya itu menceritakan semuanya kepada Orin. Di sisi lain, Orin merasa lega karena sejauh ini pasukan tidak mengalami masalah besar, sehingga dia berani berasumsi kalau mereka akan selesai lebih cepat dari jadwal. Selama ini, Orin hanya memperhatikan anak-anak itu bertarung. Awalnya, dia sempat khawatir dengan grup yang hanya berisi 3 orang, tapi ternyata itu bukan masalah kalau dipimpin oleh pemimpin yang baik. Terutama Logan, Orin sempat mengira Logan cuma pemula yang sombong, tapi kemampuan anak itu sebagai hitter memang sangat bagus. Jika Logan bisa mempertahankan efektivitasnya dalam pertarungan jangka panjang, jenius muda ini pasti akan berperan aktif di grup peringkat A. Orin bahkan merasa sayang kalau anggota tim lain untuk posisi healer tidak berada di level yang sama dengan Logan. Jadi akan lebih baik jika mereka terus mencari pengalaman bertarung. Lalu soal Caroline, Orin memperhatikan kalau gadis ini punya gaya tank yang lincah dengan kecepatan luar biasa. Tapi ada 2 hal yang menurutnya kurang pas. Pertama, cara Caroline menghindar ke samping saat monster mendekat. Padahal seorang tank seharusnya ahli dalam mendekati monster, bukan malah menonton dan merasa khawatir. Hal kedua adalah senjatanya, yaitu 2 belati. Orin merasa Caroline cukup mahir memakainya, tapi mungkin grup itu jadi kekurangan daya gempur untuk menghancurkan musuh. Terakhir adalah Sofia. Dia memang sedikit di bawah Caroline dan Logan, tapi kemampuannya sudah lebih baik daripada pendatang baru lainnya. Sofia memang belum terlalu aktif, tapi Orin yakin itu akan berubah kalau dia sudah lebih terbuka. Orin merasa Sofia tidak punya kelemahan yang mencolok, jadi dia sangat menantikan pertumbuhan kekuatannya di masa depan. Orin pun mulai tertarik memperhatikan masa depan grup 9 dan 10 ini. Tak lama kemudian, bos lantai 20 berhasil dikalahkan berkat kepemimpinan yang sangat baik dalam ekspedisi pembelajaran ini. Orin kaget karena semuanya berjalan sangat lancar hari ini, bahkan dia hampir tidak percaya dan merasa mungkin selama ini dia sudah meremehkan klan Silver Rabbit. Selma pun memuji trio dari grup 10 karena kerja keras mereka. Dia lalu meminta semuanya bergerak ke lantai 21 dan menjelaskan bahwa ekspedisi baru akan berakhir setelah mereka selesai mendaftar di guild. Mereka pun bergantian menuju kristal untuk mencatat progres petualangan mereka ke level. Berikutnya, setelah itu pasukan mulai membubarkan diri. Saat Orin hendak kembali ke penginapan, Selma memanggilnya dan berterima kasih atas bantuannya, yang kemudian dibalas oleh Orin.
Selma bertanya bagaimana perilaku para pendatang baru tadi. Orin melaporkan bahwa grup 9 sangat antusias menantikan aksi berikutnya, sedangkan grup 10 memang sangat menjanjikan seperti kata Selma. Tapi Orin juga menambahkan bahwa grup 10 belum bisa bekerja sama dengan baik, terutama Caroline yang tindakannya sering tidak sesuai dengan perannya sebagai tank. Kata-kata ini membuat Selma dan Orin sendiri sempat terdiam. Selma merasa senang karena dibanding percobaan sebelumnya, para pendatang baru ini sudah mengalami peningkatan skill. Orin pun penasaran seperti apa para pemula itu sebelumnya, tapi dia memutuskan untuk menanyakan hal itu pada Selma besok saja. Mereka pun berpamitan untuk istirahat. Besoknya, Orin berdiri di dekat jendela sambil memegang koran dengan perasaan yang tidak enak. Ternyata, sesuatu yang dia harapkan tidak pernah terjadi malah muncul di berita. Salah satu halaman koran memuat berita utama eksklusif tentang penggantian posisi hitter di kelompok pahlawan. Dengan kata lain, diusirnya Orin sekarang sudah diketahui publik. Koran itu menyebutkan bahwa menurut pemimpin kelompok pahlawan, si pendekar pedang ulung Oliver, faktor terpenting penggantian itu adalah karena anggota sebelumnya, yaitu Orin, tidak punya kemampuan yang menonjol. Oliver juga mengaku tidak tahu kalau kemampuan Orin ternyata berada di bawah rata-rata hitter pada umumnya. Singkatnya, kelompok pahlawan dianggap masih kekurangan personel berpengalaman, tapi mereka tetap dikabarkan sudah mencapai lantai 94 labirin besar selatan, sebuah rekor yang belum pernah dicapai siapapun. Berita itu juga menyebutkan bahwa anggota baru mereka adalah seorang gadis bernama Philly Carpenter, yang sebelumnya aktif menjelajahi labirin besar barat. Dengan kemampuannya, Philly disebut-sebut mendekati level hitter terkuat di benua ini, Selma Cradle. Jadi, meski grup pahlawan berganti formasi, publik tetap punya ekspektasi besar pada mereka. Orin merasa kecewa, setidaknya sampai ekspedisi berakhir, grup 10 Silver Rabbit pasti akan tahu kalau dia bukan sekedar meninggalkan kelompok pahlawan, tapi diusir. Orin takut pendapat para siswa terhadapnya akan berubah, terutama Logan yang sombong itu. Dia sangsi apakah anak semacam Logan mau mendengarkan perintah dari pahlawan yang dibuang. Meski dia berharap tidak semua siswa suka baca koran, dia bisa membayangkan betapa drastisnya perubahan sikap mereka nanti. Akhirnya Orin memutuskan untuk tidak memikirkannya sekarang dan segera kembali ke pasukannya. Saat baru keluar dari penginapan, Orin dipanggil oleh seorang gadis yang ternyata adalah kenalannya, Luna Flockhart. Luna adalah seorang dokter penyihir sekaligus perwakilan dari kelompok pahlawan. Luna sangat senang bertemu Orin karena sudah lama tidak berjumpa, padahal baru 4 hari sejak pertemuan terakhir mereka. Orin pun senang melihat Luna, karena saat dia masih di grup, hanya Luna yang tetap bersosialisasi dengannya dengan baik, sementara sikap anggota lain perlahan memburuk. Saat Orin diusir, Luna kebetulan sedang pergi membantu orang tuanya. Orin sering berpikir mungkin situasinya akan beda kalau Luna ada di sana saat itu. Orin menyadari kalau dia masih peduli pada kelompok pahlawan, jadi dia bertanya apakah ada yang bisa dia bantu untuk Luna. Sambil menangis, Luna memohon agar Orin kembali ke kelompok pahlawan karena mereka sangat membutuhkan kekuatannya. Orin sudah menduga Luna akan bicara begitu, karena Luna selalu beranggapan baik tentangnya. Tapi Orin bertanya apakah itu keputusan seluruh grup atau bukan, karena melihat artikel pagi ini, sepertinya tidak mungkin. Luna sendiri sepertinya belum membaca koran pagi itu. Dia mengaku itu murni keputusannya sendiri, tapi dia berjanji akan mencoba meyakinkan anggota lainnya jika Orin bersedia kembali. Melihat usaha Luna, Orin merasa terenyuh dan sadar kalau gadis ini tulus menginginkannya kembali. Tapi, mereka berdua tahu kalau semuanya sudah terlambat. Orin menegaskan bahwa dia tidak punya kesempatan lagi untuk kembali setelah melihat berita pagi tadi, dan dia sendiri memang tidak ada niat untuk kembali. Luna meminta maaf karena belum membaca artikel itu, sehingga dia tidak paham masalah sebenarnya. Tapi, dia tetap tidak mau menyerah, karena mereka dulu pernah berjanji untuk menaklukkan labirin besar bersama-sama.
Orin mengingatkan bahwa itu adalah janji antara dirinya, Luna, dan Oliver, tapi janji itu sudah tidak berarti lagi sejak Oliver mengusirnya. Luna tetap menangis dan memohon, membuat Orin merasa sangat berat hati karena dia tahu betapa sulitnya posisi Luna. Akhirnya, Orin meminta maaf dan memutuskan untuk pergi karena dia sudah hampir terlambat. Luna hanya berdiri diam menatap kepergian Orin. Sambil berjalan menuju pasukannya, Orin merenung bahwa dia sebenarnya ingin menepati janji itu, tapi dia sadar sudah tidak punya tempat untuk kembali lagi. Begitu sampai di lokasi pasukan, Orin melihat apa yang paling dia takuti. Semua pendatang baru sedang asyik membaca koran dengan wajah terkejut. Mereka sudah tahu kalau Orin diusir dari kelompok pahlawan karena dianggap tidak mampu. Orin menghampiri dan menyapa mereka. Meskipun ada berita itu, mereka tetap membalas sapaan Orin dengan sopan. Tapi, Orin bisa merasakan perbedaan sikap yang sangat besar dibanding kemarin. Orin menyadari mereka pasti sedang bingung. Tak lama kemudian, Selma muncul dan langsung meminta maaf pada Orin. Orin membalas bahwa Selma tidak perlu minta maaf dan mengingatkan kalau ekspedisi bisa gagal kalau Selma terlalu khawatir. Selma mengakui kesalahannya karena kemarin terlalu berlebihan saat menyemangati para pemula dengan membawa-bawa nama Orin. Selma merasa sangat menyesal karena tidak tahu situasi sebenarnya. Tapi Orin bilang semuanya baik-baik saja dan itu adalah kesalahannya sendiri karena tetap diam. Meski begitu, Orin merasa ekspedisi ini tetap berjalan lancar dan meminta Selma tetap bersikap berwibawa seperti biasanya. Selma mengerti dan memutuskan untuk mempercayakan dukungan kepadanya, sementara Orin meminta Selma untuk mengandalkannya. Beberapa saat kemudian, grup 9 dan 10 sudah berkumpul bersama Orin. Sofia dan Caroline menyapa Orin dengan ceria, tapi Logan terlihat tidak senang akan sesuatu, dan anggota grup 9 juga menatap Orin dengan pandangan meremehkan. Hal pertama yang dilakukan Orin adalah bertanya kepada anak-anak itu, apakah mereka semua sudah paham isi artikel berita pagi tadi. Para pendatang baru itu hanya terdiam. Kemudian, Orin menyatakan bahwa artikel tersebut hampir sepenuhnya benar. Dia mengaku memang benar telah ditendang dari grup pahlawan karena dianggap tidak berdaya. Jadi, dia bukanlah sosok pahlawan yang selama ini mereka harapkan. Setelah mendengar pengakuan itu, mereka mulai saling berbisik dan mata Sofia pun mulai berkaca-kaca. Tiba-tiba, Sofia berteriak bahwa Orin itu sangat kuat. Hal ini mengejutkan rekan-rekannya dan juga Orin sendiri. Sofia terus menegaskan bahwa Orin sanggup mengalahkan lebih dari selusin orc sendirian, dan fakta itu membuktikan kalau Orin punya kemampuan yang mumpuni. Orin pun berterima kasih atas pembelaan Sofia. Dia lalu berbalik menghadap semua orang dan mengatakan bahwa hari ini mereka akan menuju lantai 51 labirin besar. Orin menambahkan bahwa meski dia bukan lagi bagian dari kelompok pahlawan, hal itu tidak mengubah fakta bahwa dia tetaplah seorang pahlawan. Atas nama Endora, seorang pencari biasa, Orin bersumpah dengan penuh percaya diri untuk melindungi para pendatang baru selama menjelajahi labirin. Kata-kata ini seolah mengembalikan rasa kagum di mata para pemula yang sempat hilang setelah membaca berita tadi pagi. Orin pun meminta mereka untuk memberikan segalanya demi kesuksesan ekspedisi ini, yang disambut dengan teriakan setuju dari seluruh anggota. Di lantai 31 labirin besar selatan, grup 9 bertemu dengan seekor monster dan salah satu anggotanya berhasil mengalahkannya. Anggota tersebut merasa sangat senang dan Orin memberikan ucapan selamat atas pencapaiannya. Orin merasa lega karena mereka mulai mempercayainya lagi. Dia tahu bahwa mulai hari ini tugasnya sebagai pemimpin adalah memberikan instruksi, meski suasana masih terasa agak tegang, terutama di grup 9 yang terkadang tidak mendengarkan perintah. Orin sadar segalanya tidak akan berjalan lancar jika dia tidak mendapatkan kembali kepercayaan mereka sepenuhnya. Saat pasukan bergerak maju, Orin merasakan tanda-tanda keberadaan monster di depan dan bertanya kepada grup 10 apakah mereka sudah siap.
Caroline dan Sofia menjawab dengan mantap. Sementara Logan hanya diam karena sikapnya terhadap Orin masih belum jelas. Tak lama kemudian, monster benar-benar muncul. Instruksi pertama Orin adalah memerintahkan Caroline untuk mengalihkan perhatian para goblin. Logan diperintahkan untuk mendukung Caroline dengan sihir dan penyembuhan, sedangkan Sofia diminta untuk membersihkan barisan belakang dari para orc. Saat itu Orin sempat mengkhawatirkan kemampuan sihir pendukung Logan, namun ternyata Logan melakukannya dengan sangat baik. Dia meningkatkan kekuatan sihir dan fisik Caroline secara bersamaan. Orin merasa kagum karena meski Logan masih pemula, dia sudah bisa menggunakan 3 mantra sekaligus. Orin pun menyadari bahwa dia tidak perlu khawatir soal sihir. Caroline juga bergerak secepat biasanya dan bertarung dengan sangat terampil. Namun, Orin justru mengkhawatirkan hal lain, yaitu apakah Sofia sanggup menjalankan tugasnya, mengingat kemarin adalah pengalaman pertamanya menghadapi orc. Akibat trauma tersebut, Sofia terlihat sangat ketakutan saat monster mendekat. Orin segera menghampirinya untuk menenangkan dan meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja karena Sofia punya teman seperti Caroline dan Logan. Untuk memudahkan Sofia, Orin menggunakan sihir untuk menurunkan kelincahan sang orc dan berjanji akan selalu ada di belakangnya meski Sofia melakukan kesalahan. Motivasi dari Orin ini mengubah perspektif Sofia. Orin memperhatikan bahwa Sofia yang sekarang sangat berbeda dengan saat dia sendirian dulu. Orin yakin Sofia akan berhasil. Sofia pun mulai beraksi dengan memejamkan mata dan menggenggam tongkat sihirnya untuk merapal sihir api. Dia menggunakan tombak api, Fire Spear, dan mengarahkannya tepat ke monster tersebut. Kekuatan sihirnya sangat besar, sampai-sampai Orin harus melindungi dirinya dengan tangan. Meskipun Orin memintanya melakukan yang terbaik, sepertinya Sofia melakukannya secara berlebihan. Logan dan Caroline bahkan sampai tercengang melihat kekuatan sihir Sofia. Melihat orc tersebut hancur tanpa sisa, Orin baru menyadari kalau dia tidak diberitahu bahwa Sofia mampu menggunakan sihir tingkat tinggi. Selama beberapa menit, semua orang masih syok atas kemenangan itu. Caroline menjadi yang pertama sadar dan langsung memeluk Sofia dengan gembira. Orin pun tidak lupa memuji serangan hebat Sofia yang membuat wajah Sofia memerah saat berterima kasih. Setelah itu, mereka terus bertarung hingga mencapai lantai 36, sebelum akhirnya kembali ke permukaan dengan perasaan bahagia karena kerja keras mereka hari itu. Di akhir hari, Selma memberitahu para pendatang baru bahwa besok adalah hari terakhir ekspedisi, jadi mereka harus beristirahat agar kondisi fisik tetap prima. Saat Orin hendak pulang, Bernard memanggilnya dan bertanya apakah kondisinya baik-baik saja. Orin berbalik dan melihat Bernard yang ceria bersama Jansom. Orin menjawab semuanya baik-baik saja. Lalu Bernard mengajaknya makan malam bersama. Orin sempat terkejut dan sempat khawatir kalau para pemimpin lain juga terpengaruh oleh berita di koran, tapi dia merasa lega karena tidak ada ketegangan. Orin menerima ajakan itu dan merasa ini adalah kesempatan bagus untuk mengakrabkan diri dengan para pemimpin lain yang jarang mengobrol saat di dalam labirin. Di waktu yang sama, Logan bertanya kepada Sofia apakah dia sudah lama mengenal Orin. Sofia menjawab baru mengenalnya 3 hari yang lalu saat Orin menolongnya di labirin. Logan bertanya apakah Sofia pergi ke sana sendirian, dan Sofia menjelaskan bahwa dia memang sendirian karena ada pemimpin yang sedang mengumpulkan orang untuk membentuk pasukan di sana. Caroline merasa agak ngeri melihat perilaku aneh Logan yang sepertinya sangat terobsesi ingin tahu segala hal tentang Orin. Sofia awalnya bingung harus bercerita apa, lalu Logan bertanya apakah Orin menggunakan sihir saat menyelamatkannya. Sofia teringat adanya gelombang kejut angin yang besar, serta sihir pendukung yang digunakan Orin untuk memperkuat pedangnya. Sofia menambahkan bahwa pedang Orin sangat kuat sampai bisa menebas apapun. Menurut Sofia, itu mungkin hasil dari latihan Orin yang telah mengubah beberapa kemampuannya
sehingga menjadi lebih kuat. Penjelasan itu sangat mengejutkan Logan. Dia tidak paham apa maksud dari mengubah kemampuan tersebut, tapi dia ingin melihatnya sendiri. Logan sadar bahwa Orin adalah petarung yang sempurna. Sebenarnya Logan sempat bingung dan marah saat tahu Orin diusir dari kelompok pahlawan karena dia merasa pengusiran itu tidak adil. Awalnya Logan tidak menganggap Orin petualang yang hebat, tapi dia sadar dia salah. Dia melihat sendiri bagaimana gerakan orc melambat secara tiba-tiba karena sihir debuff yang digunakan Orin dengan sangat mudah. Hal itu benar-benar mengagumkan bagi Logan, karena sihir debuff sangat sulit dikuasai dan bahkan Selma pun jarang menggunakannya. Setiap kali bertarung di bawah komando Orin, Logan selalu merasa kagum karena musuh bisa dikalahkan dengan sangat cepat. Logan mencoba mengubah cara serangannya dan merasa kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Dia sadar bahwa semua itu adalah hasil dari latihan, sehingga Logan pun memantapkan hati untuk terus mengikuti Orin. Baginya, Orin sekarang adalah mentor sekaligus sahabat terbaiknya. Namun, Logan tetap tidak habis pikir kenapa petarung berpengalaman seperti itu harus dikeluarkan dari kelompok pahlawan. Di saat yang sama, Caroline dan Sofia sedang mengobrol soal peran penyerang barisan depan Vanguard. Sofia penasaran apakah peran itu memang sangat kuat, dan Caroline mengiyakan hal tersebut. Mendengar itu, Sofia menantang dirinya sendiri untuk menjadi penyerang barisan depan dan menjadi yang terkuat di posisi itu. Caroline sangat menyukai ide tersebut dan yakin bahwa Sofia bakal bisa mengalahkan semua monster sebelum dia menyadarinya. Sofia juga berharap begitu, karena tujuan utamanya adalah menjadi lebih kuat. Caroline pun menyarankan agar mereka berdua melatih skill bersama-sama. Sementara itu, Logan berdiri agak menjauh dan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dia memikirkan perkataan orang-orang yang menyebut Orin sebagai seorang jenius, tapi Logan tidak paham apa arti jenius yang sebenarnya. Dia hanya bertekad untuk tidak pernah menyerah. Logan percaya bahwa bagaimanapun caranya dia harus sukses agar bisa membantu Orin. Itulah alasan utama Logan ingin menjadi lebih kuat. Caroline menyadari ada yang aneh dengan Logan dan bertanya apakah dia kelelahan, tapi Logan menjawab bahwa dia sama sekali tidak lelah dan malah merasa jauh lebih bersemangat dari biasanya. Caroline melihat Logan tampak sangat berapi-api. Dia merasa terhibur dan meminta Logan jangan terlalu cemas, tapi Logan menegaskan kalau dia tidak merasa cemas sama sekali. Di waktu yang sama, Orin sedang menikmati waktunya di restoran Night Bunny. Mereka minum-minum sambil saling bercerita. Akhirnya, tiba giliran Orin untuk bercerita. Bernard bilang dia tahu Orin punya banyak cerita menarik dan ingin mendengarnya selagi mereka masih bisa bersantai, apalagi mereka sudah minum cukup banyak. Bernard juga menambahkan bahwa tidak enak kalau harus bekerja dalam kondisi mabuk esok hari hangover. Jadi dia menyarankan agar mereka sekalian saja menuntaskan minum-minumnya malam ini. Namun, Orin ingin tetap bisa tidur nyenyak. Anom menimpali dengan mengutip perkataan Orin bahwa lebih baik meja besar daripada meja kecil. Selain itu, Anom juga bingung harus menyapa Orin seperti apa. Bernard merasa tidak perlu formal-formal amat. Kalau perlu, nyanyikan saja lagu kebangsaan. Ya, bisa dibilang mereka semua sudah cukup mabuk saat itu. Orin sendiri sangat menikmati waktu bersama mereka. Mereka bahkan sempat berkomentar bahwa lampu-lampu biasa tidak cukup untuk menerangi malam mereka, tapi suasananya terasa sangat estetis. Anom berpendapat bahwa setelah misi memang saatnya untuk rileks total, jadi mereka tidak perlu memikirkan apapun selain makan enak. Bernard setuju dengan kata-kata bijak temannya itu. Meskipun dia sempat ragu apakah normal kalau mereka bersenang-senang tanpa alasan yang jelas. Anom membalas bahwa hal itu tidak berpengaruh bagi siapapun dan jauh lebih baik daripada setiap malam harus duduk pusing mengurus tumpukan berkas. Kata-kata ini mengingatkan Orin pada masa-masa saat dia masih di kelompok pahlawan, di mana dia memang benar-benar berkutat dengan berkas setiap malam. Bernard tidak setuju dengan Anom. Dia berargumen bahwa saat ini penuh dengan masalah politik. Bernard juga menambahkan bahwa berita tadi pagi membuatnya sangat marah.
Dia merasa sangat salah mengusir seorang pahlawan tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Orin hanya menanggapi bahwa mungkin dia memang sedang sial saja. Karena Orin tidak ingin membahas itu sekarang, sambil tersenyum dia meminta mereka membicarakan hobi saja, karena menurutnya mereka sudah lama tidak makan malam bersama, atau lebih tepatnya, belum pernah sama sekali. Mendengar itu, Bernard dan Anom kaget karena tidak menyangka Orin bakal bicara begitu. Mereka hampir tidak percaya kalau itu benar-benar Orin. Orin sendiri merasa bahwa dia tidak mungkin terus-menerus memasang wajah kaku selamanya. Dia hanya ingin mengobrol dari hati ke hati. Perkataan ini malah membuat Bernard dan Anom agak ngeri. Tiba-tiba, Anom bilang dia ingin tahu sesuatu soal berita tadi pagi. Dia tidak paham kenapa seorang penyerang barisan depan diperlakukan seperti itu, padahal tanpa sihir Orin, monster-monster itu tidak akan bisa dikalahkan. Bernard pun penasaran kenapa Orin sekarang bisa mengubah sihirnya menjadi pedang, padahal sebelumnya dia punya izin menggunakan sihir. Bernard meminta Orin menjelaskan alasan di balik itu. Orin kemudian mengungkapkan bahwa sejak kecil, dia sangat suka bertarung dengan pedang dan bermimpi menjadi seorang pendekar pedang. Orin penasaran bagaimana rasanya, jadi dia pikir ini adalah kesempatan besar untuk mencoba memegang pedang kembali. Anom menimpali bahwa sudah lama sekali sejak saat itu, dan dia bertanya-tanya apakah orang tua Orin melarang hobinya. Orin menjawab bahwa orang tuanya tidak banyak bicara padanya. Orin bercerita bahwa kakeknya, seorang mantan petualang, pernah mengalahkan monster iblis hanya dengan pedang, dan sejak itu, Orin bercita-cita menjadi seperti kakeknya. Bernard merasa bahwa karena hal itulah, Orin ingin menjadi yang terkuat. Kejadian itu berawal saat kelompok pahlawan, saat Orin masih bergabung, turun ke ruang bawah tanah. Terjadi gempa bumi, dan muncul monster yang sangat besar. Tugas Orin saat itu adalah memperlambat monster tersebut, tapi saat itu dia belum punya pengetahuan yang cukup. Orin tahu dia seharusnya melatih kemampuan tersebut, tapi karena suatu alasan dia harus menggunakan sihir. Itulah yang dia lakukan saat itu. Dia tidak peduli dengan konsekuensinya, asalkan bisa mengalahkan monster itu sendirian. Orin menjelaskan bahwa dia tahu dasar-dasar ilmu pedang, ya. Jadi dia memutuskan menggunakan pedang sambil menggunakan sihir secara bersamaan. Anom tertarik dengan serangan kombinasi tersebut dan bertanya, apakah Orin merasa melakukan kesalahan pada akhirnya, yang kemudian dijawab Orin bahwa dia tidak melakukan kesalahan sama sekali. Jawaban itu membuat Bernard dan Anom takjub. Orin menyatakan bahwa dia akan menjadi petualang terkuat. Dia sadar tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan, karena saat ini dia punya banyak rencana. Perkataan Orin tentang masa depan membuat mereka tercengang karena tidak paham maksudnya. Orin menjelaskan bahwa dia belum bisa menceritakan semuanya sekarang karena waktunya belum tepat. Tapi begitu rencananya dijalankan, semua orang akan tahu. Mereka pun memutuskan untuk menyudahi topik itu dan bertanya apakah mereka akan punya pendekar pedang baru. Orin berpikir sejenak dan menjawab bahwa itu mungkin saja. Orin kemudian pamit kepada rekan-rekannya dan berterima kasih atas obrolan yang menyenangkan malam itu. Bernard dan Anom hanya bisa bingung. Apalagi Orin menambahkan bahwa dia ingin menelusuri labirin sendirian agar bisa mencapai tujuannya. Bernard dan Anom merasa Orin terlalu terobsesi dengan hal itu. Sementara itu, di markas klan Silver Rabbit, Caroline dan Sofia sedang mandi. Caroline hanya memikirkan latihan besok yang akhirnya akan selesai. Dia merasa sudah tidak kuat lagi menahan beban latihannya. Caroline mengaku sudah merindukan Orin dan bertanya apakah Sofia juga merasakannya. Sofia membenarkan hal itu. Namun dia juga khawatir kalau dia dan Orin tidak akan bertemu lagi. Sofia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Orin sekarang. Caroline tidak paham kenapa Sofia begitu khawatir, karena Orin sangat kuat dan pasti bisa menangani segalanya. Caroline sendiri lebih tertarik apakah dia bisa menjadi sekuat dan secantik Selma. Sofia berpendapat bahwa Caroline akan menjadi lebih hebat lagi,
Tapi tetap saja, Sofia merasa sangat kesepian tanpa Orin. Dia sangat merindukan temannya itu dan tidak sabar untuk bertemu lagi.